Ini adalah pisang. Pisang berkembang biak secara vegetatif alami menggunakan tunas anakan yang tumbuh di sekitar tanaman induk. Tunas anakan berasal dari bonggol yang berada di dalam tanah dan dapat tumbuh menjadi tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Langkah-langkahnya, pilihlah anakan yang sehat dengan tinggi sekitar 20 cm sampai 50 cm. Bersihkan tanah di sekitar anakan hingga bagian bonggol terlihat. Kemudian gali tanah secara perlahan agar hubungan antara anakan dan induk terlihat jelas. Potong bonggol penghubung menggunakan parang atau pisau tajam. Kemudian pastikan sebagian akar dan bonggol tetap menempel pada anakan. Angkat anakan dan dengan hati-hati agar akar tidak banyak rusak. Langkah-langkah penanaman, siapkan lubang tanam, kemudian campurkan dengan pupuk kandang pada tanahnya, kemudian masukkan anakan pisang ke dalam lubang tanam, kemudian timbun kembali dengan tanah hingga bonggol tertutup, kemudian padatkan tanah di sekitar tanaman pisang, kemudian siram secukupnya hingga tanah lembab. Kesimpulannya, pisang dapat diperbanyak secara vegetatif alami melalui tunas anakan dengan memisahkan anakan dari tanaman induk dan menanamnya kembali, sehingga kita dapat memperoleh tanaman baru. Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau tanaman ini bisa berkembang biak tanpa biji? Nah, ternyata beberapa tanaman punya organ khusus yang bisa menghasilkan tanaman baru secara alami. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas salah satu organ khusus tanaman yang digunakan dalam perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu rizoma atau rimpang pada tanaman lengkuas. Kami akan menunjukkan cara mengidentifikasi, memisahkan, dan menanam kembali rimpang lengkuas agar dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sini kami menemukan tanaman lengkuas yang tumbuh dengan baik di perkarangan taman herbal. Lengkuas merupakan tanaman rempah yang sering digunakan sebagai bumbu masakan. Selain itu, lengkuas juga dapat berkembang biak secara vegetatif melalui rimpang atau rizoma yang berada di dalam tanah. Bagian yang sedang kami tunjukkan ini adalah rizoma atau rimpang lengkuas. Rimpang merupakan modifikasi batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Ciri-cirinya yaitu memiliki ruas, buku, dan mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Selain sebagai perkembangbiakan, rimpang juga berfungsi sebagai menyimpan makanan bagi tanaman. Karena memiliki mata tunas, rimpang lengkuas dapat menghasilkan individu baru tanpa melalui proses pembentukan biji. Proses pemisahan dilakukan dengan hati-hati agar mata tunas tidak rusak. Kami memilih rimpang yang sehat dan memiliki mata tunas yang terlihat jelas. Setelah itu, rimpang dipotong menjadi beberapa bagian dengan tetap menyisakan mata tunas pada setiap potongan. Bagian inilah yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman lengkuas yang baru. Setelah dipisahkan, rimpang lengkuas siap untuk ditanam kembali. Kami menanam rimpang ke dalam media tanam yang gembur dan subur. Posisi mata tunas diarahkan ke atas agar tunas lebih mudah tumbuh. Setelah itu dilakukan penyiraman secukupnya untuk menjaga kelembaban media. Dengan perawatan yang baik, rimpang ini akan menjadi tumbuh tanaman lengkuas yang baru dan memiliki sifat sama dengan induknya. Nah teman-teman, itu dia proses identifikasi, pemisahan, dan penanaman kembali rizoma pada tanaman lengkuas. Indukan bawang merah yang diunggah pada video ini adalah indukan bawang merah yang telah matang secara fisiologis yang berkisaran antara umur 60-70 hari dan telah melewati masa dormansi selama 20 hari. Benih yang digunakan adalah benih yang sehat, bebas penyakit, dan benih yang masih utuh.
Organ bulbus. Organ bagian tanaman bawang merah yang digunakan untuk berkembang biak secara vegetatif adalah organ yang bernama tunas ketiak atau lateral bud yang terletak di sela-sela sisik berdaging. Nah, nantinya tunas inilah yang akan berkembang menjadi siung bawang baru. Lama-kelamaan dia akan berkembang membesar dan akan terpisah dari indukannya menjadi tanaman baru. Sebelum ditanam, bawang merah terlebih dulu direndam di dalam air agar merangsang pertumbuhan akar. Lalu setelah itu tanamlah bawang merah yang sudah direndam. Jangan lupa potong bagian atas bawang merah agar mempercepat pertumbuhan tunas baru.